di slide ini kita akan membahas mengenai improving the system, yaitu gimana sih cara perbaikan dalam organisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial. Jadi yang pertama itu dari sistem thinkingnya, organisasi itu merupakan sistem yang saling terhubung gitu. Jadi kalau kita hanya memperbaiki satu bagian, itu belum tentu meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi bahkan bisa menimbulkan masalah baru lagi. Nah, kedua tuh tujuan utama dari sistem itu adalah kepuasan pelanggan, di mana ini tuh akan berujung pada loyalitas dan profitabilitas. Jadi, secara kritis ini tuh banyak perusahaan justru lebih fokus pada efisiensi internal dan melupakan value yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi satisfaction dari si customer ini. Nah, terus yang ketiga, itu pentingnya continuous improvement. Jadi perbaikan itu harus jadi budaya. Jadi bukan hanya dilakukan saat jadi satu masalah gitu kan. Kalau organisasi bergerak saat krisis, itu berarti sistemnya itu belum benar-benar adaptif. Lalu yang keempat itu ada manusia adalah inti dari sistem. Jadi teknologi yang saat ini tuh memang membantu gitu ya. Tapi nggak bisa menggantikan kreativitas dan inovasi dari manusia. Jadi tanpa SDM yang kompeten itu, yang terlibat, itu sistem nggak akan berjalan secara optimal. Lalu yang kelima itu semua komponen dalam sistem itu harus selaras. Jadi mulai dari proses, terus juga teknologi data, terus juga hingga strategi, itu ketidakseimbangan satu komponen aja itu bisa mengganggu seluruh sistem. Selanjutnya di sini kita akan membahas Ishikawa Basic 7 Tools. Jadi di sini itu 7 alat sederhana yang digunakan untuk membantu continuous improvement. Jadi tujuan dari tools ini itu untuk memahami proses pengumpulan data, menganalisis masalah, menentukan prioritas perbaikan. Jadi biasanya itu dimulai dari flowchart atau proses map. Itu untuk memahami proses, lalu check sheet itu untuk mengumpulkan data, kemudian data dianalisis menggunakan berbagai tools. Lalu akhirnya ditemukan kan akar masalahnya. Nah, terus yang pertama ini tuh kita akan fokus ke proses maps. Jadi di sini tuh peta visual dari alur proses, fungsinya itu untuk memahami gimana suatu pekerjaan itu berjalan serta mengidentifikasi langkah yang bernilai tambah ataupun enggak. Jadi kedua itu ada juga extended value stream mapping. Tools ini tuh melihat proses secara lebih luas dari supplier sampai customer. Tujuannya tuh untuk nemuin pemborosan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, bukan hanya di satu bagian aja. Lalu yang ketiga itu ada check sheets. Itu alat sederhana untuk mengumpulkan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan nantinya itu menjadi dasar analisis lebih lanjut. Jadi keputusannya itu nggak berdasarkan asumsi aja. Jadi kebanyakan organisasi gagal itu bukan karena dia nggak punya tools, tapi dia tuh menggunakan data itu nggak dengan benar gitu loh, nggak menggunakan data dengan benar, terus juga fokusnya perbaikannya tuh parsial. Jadi inti dari Ishikawa Tools ini tuh bantu organisasi berpikir secara sistematis dan berbasis data dalam melakukan perbaikan. Selanjutnya masuk bagian histogram. Jadi histogram ini adalah cara paling sederhana untuk melihat data secara visual karena data ditampilkan dalam bentuk batang grafik. Dan histogram ini khusus digunakan untuk data yang numerik yang bersifat kontinu, misalnya harga, waktu, atau berat. Dan histogram ini berguna untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam analisis kualitas, misalnya apakah data terdistribusi normal atau ada sesuatu yang tidak beres dalam prosesnya. Selanjutnya masuk ke scatter diagram. Jadi ini digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah semakin banyak jam lembur karyawan, semakin sering mereka absen. Caranya dengan mengumpulkan data dari dua variabel tersebut, lalu plotkan sebagai titik-titik pada bidang dua dimensi dengan sumbu X untuk variabel bebas dan sumbu Y untuk variabel yang terikat. Dan dari pola titik-titik terbentuk itu bisa dibaca hubungannya positif, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Untuk control charts, ini adalah alat yang memantau apakah suatu proses berjalan secara konsisten dari waktu ke waktu. Idenya adalah bahwa setiap proses memiliki batas wajar variasi atas dan bawah. Jadi selama hasil proses berada di antara dua batas ini, proses masih dianggap terkendali. Tapi begitu ada titik yang melampaui batas tersebut, ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa. Dan dua jenis control charts yang sering digunakan secara berdampingan adalah expert charts untuk memantau rata-rata proses dan error charts untuk memantau tentang variasinya. Selanjutnya,
Diagram Ishikawa ini dikenal dengan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Ini dirancang untuk membantu tim mulai menggali akar penyebab masalah yang sesungguhnya. Bentuknya menyerupai tulang ikan dengan masalah utama dituliskan di kepala ikan, penyebab-penyebab besarnya menjadi tulang rusuk dan penyebab yang lebih spesifik membentuk tulang-tulang kecil di sampingnya. 4 kategori penyebab yang sering digunakan sebagai titik awal adalah manusia, mesin, material, dan metode. Hasilnya adalah gambaran yang menyeluruh tentang semua faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah, sehingga tim bisa menetapkan prioritas perbaikan yang tepat sasaran. Yang terakhir adalah Pareto Chart. Jadi Pareto Chart adalah alat untuk menjawab pertanyaan dari sekian banyak masalah yang ada, mana yang paling layak diselesaikan dahulu, dan alat ini didasarkan pada prinsip 80-20 yang dipopulerkan oleh Joseph Juran, bahwa sekitar 80% masalah biasanya bersumber dari hanya 20% penyebab. Dan cara membuatnya adalah dengan mengumpulkan data masalah berdasarkan kategori, hitung frekuensinya, lalu menampilkan dalam bentuk grafik batang yang diurutkan dari yang paling sering ke yang paling jarang, dan batang yang tertinggi adalah prioritas utamanya. Dengan fokus pada masalah utama ini, perusahaan bisa menghemat waktu dan sumber daya yang jauh lebih efisien daripada mencoba memperbaiki semua masalahnya sekaligus. Baik, pembahasan selanjutnya adalah The 7 New Tools for Improvement, atau yang sering disebut sebagai 7 Management and Planning Tools. Jadi ada alat yang pertama adalah Affinity Diagram atau diagram afinitas. Jadi ada pertanyaan, pernahkah Anda melakukan brainstorming dan berakhir dengan ratusan ide yang berantakan? Nah, diagram afinitas ini itu digunakan untuk merapikannya. Alat ini mengelompokkan sejumlah besar ide, opini, atau isu ke dalam kelompok-kelompok logis berdasarkan hubungan alaminya. Jadi ini adalah langkah awal yang krusial untuk memahami struktur masalah yang rumit. Setelah ide-ide tersebut dikelompokkan, kita menggunakan alat kedua, yaitu The Interrelationship Diagram atau diagram hubungan. Alat ini itu membantu kita memahami hubungan sebab akibat antar faktor dengan menarik garis panah untuk menunjukkan faktor mana yang memengaruhi faktor lainnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan akar penyebab atau driver dan mana yang merupakan hasil outcome. Dengan alat ketiga adalah tree diagram atau diagram pohon. Jika kita sudah tahu tujuan utamanya, diagram pohon itu akan membantu kita memecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan detail. Ini mirip dengan struktur organisasi di mana kita itu bergerak dari apa yang ingin dicapai ke bagaimana cara mencapainya secara hierarkis. Selanjutnya keempat ada prioritization grid atau matriks prioritas. Dalam bisnis kita itu sering punya banyak pilihan tapi sumber dayanya terbatas. Alat ini digunakan untuk membuat keputusan rasional dengan membandingkan pilihan berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, waktu, atau dampak. Kita memberikan skor pada setiap kriteria untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Selanjutnya yang kelima adalah matrix diagram. Alat ini sangat populer karena kemampuannya itu menunjukkan kekuatan hubungan antara dua atau lebih kelompok item. Misalnya, kita bisa menghubungkan antara kebutuhan pelanggan dengan fitur teknis produk, dan lain-lain. Dengan matriks ini, kita bisa melihat bagaimana yang sudah terpenuhi dan bagian mana yang masih kurang. Lalu ada alat keenam adalah Process Decision Program Chart atau bisa disingkat PDPC. Ini adalah alat untuk manajemen resiko. Sebelum kita menjalankan sebuah rencana, PDPC itu membantu kita memetakan apa saja yang bisa salah atau what could go wrong. Setelah mengidentifikasi potensi kegagalan, kita langsung menyiapkan rencana kontingensi atau contingency plan atau solusi cadangan agar rencana utama itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir sebagai pelengkap dari 7 alat baru ini ada Activity Network Diagram atau diagram jaringan kerja. Alat ini digunakan untuk menjadwalkan proyek dengan menunjukkan urutan tugas, ketergantungan antar tugas, dan jalur kritis agar proyek selesai tepat waktu. Jadi sebagai kesimpulan, The 7 New Tools ini bukan sekedar diagram, melainkan kerangka berpikir bagi manajer untuk mengelola kompleksitas di seluruh rantai pasok. Dengan menggunakan alat dari buku Forster ini, kita bisa beralih dari sekedar menyelesaikan masalah menjadi merencanakan kualitas secara strategis. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi Activity Network Diagram. Nah, jadi tujuannya diagramnya adalah untuk mengontrol proyek secara sistematis. Jadi,
ini tuh juga untuk mengelola dan juga mengontrol proyek kompleks dengan urutan aktivitas yang jelas gitu, supaya lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, ini bentuknya itu jaringan network yang menunjukkan urutan pekerjaan, waktu, dan juga ketergantungan antar tugas. Nah, fokus utamanya itu adalah untuk menemukan critical path agar proyek itu bisa selesai tepat waktu. Selanjutnya adalah managerial N7 tools, di mana ini tuh senjata manajer untuk problem solving. N7 tools ini efektif untuk mengelola proyek besar dan juga untuk mengelola kinerja tim. Nah, ini tuh terintegrasi dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, di mana tujuannya itu adalah untuk membantu mengurangi meeting yang tidak produktif, mengambil keputusan berbasis data, dan juga meningkatkan kolaborasi tim. Selanjutnya adalah spider charts. Seperti yang gambar, ini tuh tujuannya untuk visual cepat untuk membandingkan kinerja. Nah, itu tuh grafiknya menampilkan banyak indikator sekaligus dalam satu tampilan, jadi lebih mudah untuk dilihat. Nah, ini tuh bisa membandingkan antara target versus realisasi, lalu juga bisa membandingkan performa antar indikator. Dimana tujuannya spider chart ini adalah untuk memudahkan melihat area mana yang underperform atau yang overperform secara instan. Selanjutnya adalah balance scorecard, dimana ini tuh untuk melihat kinerja dari semua sisi. Nah, alat ukur yang menggabungkan seperti yang digambar itu ada financial, seperti profit, revenue, dan lain-lain. Lalu ada customer, yaitu melihat seberapa kepuasan pelanggan. Lalu ada proses internal dan juga ada pembelajaran dan juga sumber daya manusianya. Nah, ini tuh biasanya disajikan rutin, bulanan atau tahunan untuk memonitor kinerja dan juga untuk membuat strategi. Lalu yang terakhir adalah peran tools dalam performance measurements. Nah, jadi semua tools ini tuh punya tujuan utama, yaitu menyederhanakan data kompleks jadi informasi yang mudah dipahami dan juga actionable. Dimana ini tuh digunakan untuk komunikasi kinerja ke tim, monitoring strategi, dan juga mendorong continuous improvement. Jadi berdasarkan penelitian ini itu menguji kembali klaim Kaoru Ishikawa bahwa 95% masalah kualitas itu bisa diselesaikan dengan 7 QC tools. Jadi metode yang digunakan itu adalah survei pada 97 profesional di sektor manufaktur dan jasa. Nah, hasilnya itu sekitar 20% responden itu percaya tools tersebut tuh mampu menyelesaikan lebih dari 80% masalah. Jadi tools yang paling sering digunakan adalah Pareto, histogram, dan diagram sebab akibat. Nah, kesimpulan dari abstrak ini tuh klaim Ishikawa itu udah kurang relevan di konteks bisnis modern. Lalu untuk introduction, di era bisnis yang kompetitif ini tuh kualitas dan efisien itu sangat penting. QC tools membantu proses pemecahan masalah dalam manajemen kualitas. Kaoru Ishikawa ini tuh memperkenalkan 7 alat dasar QC dan mengeklaim mampu menyelesaikan 95 masalah. Namun klaim ini tuh belum pernah diuji secara empiris saat ini. Penelitian itu tujuannya untuk evaluasi validitas klaim tersebut serta melihat penggunaan dan efektivitas dari QC tools di berbagai fungsi bisnis. Nah, sedangkan untuk literatur reviewnya itu QC tools adalah teknik sederhana berbasis visual untuk analisis masalah kualitas dan biasanya digunakan tanpa kemampuan statistik tinggi. Manfaatnya itu bisa meliputi mempermudah analisis data, menentukan prioritas masalah, dan menemukan akar penyebab. Namun terdapat tantangan seperti kurangnya pelatihan, kesalahan pengguna tools, keterbatasan penerapan. Selain itu juga masih ada gap penelitian, terutama terkait bukti empiris klaim 95% dan penggunaan tools di luar sektor manufaktur. Selanjutnya masuk ke bagian metodologi dari jurnal. Penelitian ini menggunakan metode survei online untuk mengumpulkan data dari para profesional di bidang kualitas. Alasan dipilih metode ini cukup praktis karena memungkinkan peneliti menjangkau banyak responden dalam waktu yang singkat, biayanya efisien, dan mudah diisi oleh para profesional yang kesibukannya tinggi. Kuesioner ini sengaja dibuat singkat agar tidak membuang waktu responden. Para peneliti secara fokus menargetkan profesional senior di bidang kualitas, seperti Quality Director, Quality Engineer, Quality Manager, Quality Supervisor, dan konsultan Operational Excellence yang bekerja di sektor manufaktur atau jasa di perusahaan Amerika Selatan. Di awal kuesioner pun ada pertanyaan penyaring, dan jika responden belum pernah dilatih tentang 7 tools QC, mereka diminta untuk tidak melanjutkan.
Dan sebelum kuesioner ini disebarkan secara luas, para peneliti terlebih dahulu menguji melalui pilot studi yang melibatkan 10 ahli. 5 diantaranya adalah akademisi yang sudah menerbitkan minimal 5 artikel tentang manajemen kualitas, dan 5 lainnya adalah praktisi senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Masukan dari mereka ini digunakan untuk memperbaiki kuesioner supaya pertanyaannya bisa lebih jelas dan relevan. Setelah direvisi, kuesioner dikirimkan kepada 400 calon responden yang dihubungi melalui LinkedIn dan email. Strategi penyebarannya mengikuti pendekatan Dillman yang sudah teruji ditambah dengan cara multiprong, yaitu menghubungi calon responden melalui berbagai jalur agar peluangnya mendapatkan respon lebih besar. Dan dari 400 undangan yang dikirim, terbanyak 97 responden mengisi kuesioner secara valid selama 18 minggu, menghasilkan respon rate sebesar 24,25%, dan angka ini dianggap cukup karena mengacu pada standar yang menyebut bahwa respons rate 20% sudah memadai untuk penelitian survei. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu key findings. Yang pertama, saya akan membahas yaitu validasi dari pernyataan legendaris Dr. Ishikawa. Jika kita membaca buku atau literatur kualitas, Ishikawa pernah mengklaim bahwa 95% masalah di tempat kerja dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan ketujuh alat dasar ini secara terampil, yaitu 7 alat kualitas dasar atau 7 Basic Quality Control Tools yang dicetuskan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Namun, jurnal penelitian ini menantang klaim tersebut di era modern. Dari hasil survei terhadap puluhan profesional dan manajer kualitas, ditemukan bahwa hanya sekitar 20% responden yang merasa bahwa ketujuh alat dasar ini mampu menyelesaikan lebih dari 80% masalah kualitas di perusahaan mereka. Temuan ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa masalah kualitas di rantai pasok yang di era modern ini sudah jauh lebih kompleks, sehingga membutuhkan lebih dari sekedar 7 alat dasar tersebut untuk bisa dipecahkan secara tuntas. Selanjutnya, mari kita bedah frekuensi penggunaannya. Dari 7 alat yang ada, jurnal ini menemukan bahwa analisis Pareto, histogram, dan diagram sebab akibat, atau biasa disebut fishbone diagram, adalah 3 alat yang paling sering dan lazim digunakan, baik di sektor manufaktur maupun sektor jasa. Para praktisi yang sangat mengandalkan ketiga alat ini untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis akar masalah secara visual. Di sisi lain, diagram pencar atau scatter diagram dan stratifikasi ternyata menjadi alat yang paling jarang digunakan di lapangan. Fakta menarik lainnya dari jurnal ini adalah alat-alat kualitas ini ternyata masih sangat terpusat penggunaannya di departemen produksi dan sangat jarang diaplikasikan oleh fungsi bisnis pendukung seperti departemen sumber daya manusia atau HR, teknologi informasi atau IT, maupun keuangan. Nah, temuan kunci yang terakhir adalah mengenai manfaat real dari penggunaan alat-alat tersebut. Di sektor manufaktur, manfaat tertinggi yang diakui oleh para profesional adalah kemampuannya dalam membantu mendefinisikan dan memprioritaskan masalah, mengembangkan potensi solusi, memberikan struktur berpikir yang sistematis, menekankan biaya kualitas yang buruk atau cost of poor quality, dan tentu saja menentukan akar penyebab masalah. Di sektor jasa pun, manfaatnya serupa, ditambah dengan kemampuan alat ini dalam membantu mengurangi variabilitas pada proses pelayanan. Namun ada satu temuan yang cukup mengejutkan. Dalam literatur, alat-alat kualitas itu sering dikaitkan dengan quality circles dan kerja sama karyawan. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan, aspek mendorong kerjasama tim dan melibatkan semua orang itu justru tidak masuk ke dalam daftar manfaat utama yang dirasakan oleh pengguna alat ini. Jadi sebagai kesimpulan, meskipun ketujuh alat dasar Ishikawa yang kita pelajari dari buku pedoman tetap menjadi pondasi yang berharga. Dan riset membuktikan bahwa kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada alat-alat tersebut. Kompleksitas industri saat ini itu menuntut penggabungan alat dasar dengan metodologi analisis yang lebih mutakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key findings dari jurnal ini. Nah, klaim bahwa QC tools itu bisa menyelesaikan 95% masalah itu ternyata tidak lagi relevan, dimana
hanya 20% responden yang setuju. Nah, tools paling sering tuh dipakai yaitu Pareto, histogram, cause effect. Tools yang jarang dipakai itu seperti scatter dan juga stratification. Nah, tantangan utama itu apa saja? Yaitu yang pertama, kurang training dan juga pemahaman, lalu datanya buruk, dan ketiga, minim support dari manajemen puncak. Nah, di jurnal tersebut bahkan lebih dari 35% tools itu digunakan secara salah, makanya tidak efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai critical success factors. Ini dimana kunci biar tools itu bisa works atau berjalan dengan baik. Yang pertama, harus adanya manajemen support. Lalu yang kedua, harus adanya budaya continuous improvement. Selanjutnya, harus ada training dan juga komunikasi manfaat tools. Dan keempat, pendekatan sistematis, jadi bukan trial and error saja. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan karyawan dalam problem solving. Selanjutnya adalah kesalahan penggunaan. Yang pertama itu salah pilih tools untuk masalah tertentu. Jadi tiap masalah itu kan membutuhkan tools yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tidak tahu kapan dan bagaimana cara memakai tools tersebut. Selanjutnya adalah data tidak valid. Lalu tools itu dianggap hanya untuk produksi saja, padahal harusnya secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah kurangnya kolaborasi dan juga mindset kualitas. Selanjutnya adalah discussion, implication, dan juga limitation. Nah, tools KC ini tetap powerful, tapi tidak bisa berdiri sendiri, yaitu butuh sistem yang kuat dan juga budaya yang membantu juga. Selanjutnya harus digunakan di semua fungsi, jadi bukan cuma manufaktur saja. Selanjutnya perusahaan tuh perlu kombinasi tools, jadi bukan satu tools saja untuk memaksimalkan output. Selanjutnya adalah limitation penelitian itu apa saja. Yang pertama, sampelnya itu kecil, yaitu hanya 97 responden, lalu fokusnya hanya di Amerika Selatan saja, jadi belum tentu bisa diimplementasi di negara-negara lain itu. Dan terakhir, data berbasis persepsi individu, jadi masih subjektif ya. Selanjutnya adalah conclusion dan juga future research. Nah, ini perlu direevaluasi peran KC tools di era sekarang karena mungkin saja ada beberapa perubahan. Lalu tools yang masih berguna tuh untuk apa? Yaitu untuk identifikasi masalah, untuk analisis root cause, dan juga untuk continuous improvement. Nah, untuk future research-nya itu bisa dilakukan studi lintas negara dan juga budaya, lalu pendalaman lewat interview atau focus group discussion, dan juga cari tools tambahan yang lebih relevan.